Hubungan antara mini riset, rekayasa ide, dan proyek sangatlah berhubungan. Seperti yang kita tahu bahwa awal dari pengerjaan proyek ini itu berawal dari mengerjakan mini riset. Dan dari mini riset ini saya mengetahui bagaimana pengetahuan keluarga dan tetangga saya tentang macam-macam hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu, pada rekayasa ide ini, disitulah saya menuangkan faktor-faktor penyebab fenomena pada mini riset dan solusi yang saya tawarkan di dalamnya. Dan di dalam proyek inilah, saya membuat langkah solusi yang sudah saya tawarkan di rekayasa ide ini. Jadi, rekayasa ide ini sangatlah berhubungan dengan proyek dan mini riset. Ayo, kita langsung ke langkah pertama. Dalam langkah pertama ini, saya menggunakan Facebook sebagai sosialisasi saya. Yaitu seperti kita tahu, pada zaman sekarang itu berbagai kalangan dapat menjangkau Facebook. Bahkan di Facebook ini saya juga berteman dengan tetangga-tetangga saya dan keluarga saya. Jadi saya harapkan dengan saya membagikan materi tentang macam-macam hukum atau informasi yang tentang hukum, tetangga atau masyarakat lain pun bisa menjangkau dan melihat, dan mereka dapat menyerap informasi yang saya berikan. Pada langkah kedua ini, saya menggunakan media Instagram. Yang pertama itu, saya membuat forum, yaitu saya membuat langsung akun Instagramnya. Dan yang kedua, saya menaruh materi-materi tentang hukum di Instagram saya. Step kedua pada Instagram, yaitu saya membuat forum di IG saya sendiri. Tadi kan yang pertama itu saya membuat satu IG khusus untuk tentang hukum dan membagikan beberapa materi tentang macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Di sini saya membagikannya agar milenial tahu tentang hukum. Saya membagikannya dari IG saya seperti ini. Jadi teman-teman saya, sesama mahasiswa maupun teman-teman saya dari kalangan biasa juga dapat mengakses pengetahuan tentang hukum dengan mudah. Step kedua pada Instagram, yaitu saya membuat forum di IG saya sendiri. Tadi kan yang pertama itu saya membuat satu IG khusus untuk tentang hukum dan membagikan beberapa materi tentang macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Di sini saya membagikannya agar milenial tahu tentang hukum. Saya membagikannya dari IG saya seperti ini. Jadi teman-teman saya, sesama mahasiswa maupun teman-teman saya dari kalangan biasa juga dapat mengakses pengetahuan tentang hukum dengan mudah. Tahap ketiga, di sini saya menggunakan forum, yaitu saya membuat grup WhatsApp khusus untuk membicarakan tentang hukum-hukum dan membuat gairah anak-anak milenial untuk lebih mengenal hukum. Yuk langsung. Pada forum ini, pada step ini saya membuka forum diskusi dengan cara membuat grup WhatsApp yang isinya terdapat banyak anak-anak milenial. Jadi dengan cara ini saya harap
generasi muda lebih dapat mengetahui hukum-hukum yang ada di Indonesia. Seperti judulnya, yaitu milenial melek hukum. Jadi saya harap generasi milenial zaman sekarang itu lebih melek akan hukum. Seperti membuka forum diskusi di WhatsApp. Itulah cara saya agar mengembangkan pengetahuan anak-anak muda tentang hukum yang ada di Indonesia. Hai teman-teman, kita sudah sampai ke tahap kesimpulan pada proyek ini. Sebagai generasi milenial, hendaklah kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, yaitu pada saat kita membagikan berita atau informasi. Janganlah kita membagikan informasi yang salah, yaitu hoax. Sebagai generasi milenial, kita harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Jadi, ketika kita membagikan informasi, haruslah itu bermanfaat bagi yang melihatnya dan mendidik bagi yang melihatnya. Jadi, kita tahu bahwa begitu banyak orang yang dapat menjangkau media yang kita bagikan itu. Jadi, janganlah kita asal-asal dalam membagikan informasi. Terima kasih.